Hi, are you beginners? So, you are in the right channel now. It's English time. Welcome back with Miss Tirsa. So, what do we have today? You can see from our slide today, we have present simple. Sebenarnya present simple adalah materi yang diajarkan pertama kali bagi beginners. Berdasarkan namanya simple seharusnya gampang ya. But I'm sure that present simple is not easy as we think before. So, please pay attention carefully. Present simple. Ya, present simple of verbs. Sebenarnya ada dua, jadi ada bentuk yang lainnya lagi. Nah, kali ini kita fokus untuk bentuk yang menggunakan verbs atau kata kerja. Present simple of verbs. Present simple digunakan untuk menunjukkan atau mendeskripsikan kegiatan sehari-hari, aktivitas, atau kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh seseorang. Nah, the purpose today, structure, of course. We are going to talk more about structure because this is really important. Penting sekali ya, grammar atau structure. Make sentence ya. Setelah kita belajar rumusnya, kita akan membuat kalimat. And then we can describe our daily activities. Describing our daily activities. Okay. Sebelum masuk dalam rumus, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa kata kerja itu ada dua jenis. Yang pertama itu regular dan yang kedua adalah irregular. Regular adalah kata kerja yang beraturan. Kenapa disebut beraturan? Karena kata kerja ini mengalami perubahan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah verb 1. Nah, verb 1 ini yang akan kita pakai menggunakan present simple. Nah, verb 1, bentuk keduanya yaitu verb 2, dia akan menjadi visited. Bentuk ketiga juga dia akan menjadi visited. Ya, jadi bentuk kedua dan ketiga sama. Kenapa dikatakan beraturan? Karena perubahannya hanya akan ditambah ed atau e dan d di akhir kata kerja. Remember, only kata kerja or only verb, not adjective, not noun or others. Ya, hanya kata kerja. Ini contohnya, visit, play, walk, and etc. Oke, regular. Regular adalah kata kerja yang tidak beraturan. Nah, verb 1 dari kata come, contoh di sini, pada verb 2 dia akan menjadi became. Verb 3 dia akan menjadi become. Nah, tidak ada penambahan ed seperti pada regular. Tapi katanya akan berubah, ya, berubah seperti ini. Nah, ada juga bagian kedua yaitu by. Nah, bentuk keduanya dia akan jadi book, bentuk ketiga dia akan jadi book. Tetapi kenapa masih disebut dengan tidak beraturan? Karena dia masuk dalam kelompok yang tidak ada penambahan huruf ed atau ed seperti ini di akhir kata kerjanya. Oke? Dari contoh di sini ada banyak dan masih banyak lagi sebenarnya kata-kata kerja, ya. Ini hanya beberapa contoh yang diambil. Oke. Let's move. Nah, sebelum membuat kalimat, kita harus perhatikan. Sudah saya sampaikan bahwa kita akan menggunakan kata kerja pertama or verb 1. Nah, kata kerja verbs ending with O, SS, X, Z, CH, SH, at ES at the end of the verb. Nah, jadi ada kata kerja yang bisa ditambahkan ES seperti ini, ada juga yang hanya ditambahkan S. Nah, bagaimana dengan bentuk yang pertama? Mari kita ngulik untuk bentuk yang pertama. Nah, jika kata kerja yang diakhiri dengan huruf O, double S, X, SH, Z, CH, maka kita tambahkan IS. Seperti kata go, goes, kiss, kisses, fix, fixes, wash, washes, fuss, fusses, watch, watches. Oke, itu bentuk yang pertama. Ingat ya, hanya kata kerja, bukan kata yang lain. Oke, let's move to the second type. Verbs ending with consonant and Y, change Y into I, then add ES. Kata kerja yang berakhir dengan huruf mati atau konsonan dan diikuti yang diakhiri dengan huruf Y, maka kita akan merubah Y menjadi I terlebih dahulu dan kita tambahkan E dan S di akhir kata. Contoh,
Akhirannya huruf Y. Sebelum Y ada R. Apakah R adalah konsonan? That's right. It's consonant. Nah, berarti kita harus rubah Y menjadi I, baru kita tambahkan IS. Nah, it becomes cries. Try, it becomes tries. Study, it becomes studies. Nah, bagaimana dengan kata kerja yang berakhiran dengan huruf Y, tapi tidak diikuti dengan konsonan? Contoh, kita punya, sorry, I will make it bigger. Kita punya play. Nah, play di sini adalah play yang diakhiri dengan huruf Y, tetapi di sebelum Y ada vowel atau huruf hidup, bukan konsonan. A, E. Maka kita tidak akan melakukan penambahan IS, tetapi kita hanya akan tambahkan S. Oke. Bisa ya? Nah, bagaimana dengan kata kerja yang lain tanpa kedua tipe ini? Berarti kalau dia tidak termasuk tipe yang pertama, tipe yang kedua, maka berarti hanya dilakukan penambahan S sama dengan place di sini. Nah, contoh, kita punya kata visit. Visit bukan ada di tipe ini, bukan ada di tipe ini juga, maka ditambah S. Walk, okay, put S. Run, only add S. Okay, what do you think? You have to memorize all of this. Kamu harus ingat dengan jelas kata kerja mana saja yang bisa ditambah S dan bisa ditambah IS. Let's move. Let's make a sentence. Okay, kita punya affirmative or positive. You can see the signal here, the sign here. Afirmatif atau kita sebut dengan kalimat positif. Okay, this is the formula. We have, okay, I think this is not too good. Oh, please wait. Yeah, okay, just let it be. Okay, subject, verb 1. Verb 1, we have to add with S or ES and plus object. Bisa objek, bisa kita tambahkan complement, kalimat pelengkap yang lain, kata-kata pelengkap. Oke, mari kita lihat personal pronoun. Nah, personal pronoun kita bisa tempatkan di posisi subject di sini, ya. Bisa ditempatkan di posisi subject. Oke, jadi bisa kita pilih I, you, he or she or it, we or you or they. Nah, kalian lihat kenapa he, she, ada dalam satu baris? Karena mereka adalah dalam satu komponen. Kita akan bahas. Oke, mari kita pilih terlebih dahulu subjek apa yang akan kita pakai. Oke, kita gunakan yang pertama saja. I. Let's make a sentence. Kita punya subject. I. Masuk yang kedua, kita punya verb 1. Kita pilih di antara kata di bawah ini. Saya sudah cantumkan beberapa. Oke, kita pilih. Oke, kata pertama aja ya. Visit. Oke, visit. I visit. Nah, objek kita bisa tambahkan apa saja, bisa tempat ya. I visit a new town, for example. I visit a new town. Okay, I will make it. I visit a new town. Okay. Kita sudah punya subjek, kata kerja, baru ada a new town. A new town itu adalah objeknya atau kalimat pelengkap. Oke. Nah, kenapa tidak ada penambahan S dan IS? Perhatikan contoh di sini. Ya. Perhatikan contoh, adding S or IS is only in affirmative sentence. Jadi penambahan S dan IS hanya jika hanya ada pada kalimat positif. Nah, ini adalah kalimat positif. Nah, kenapa tidak ada penambahan S atau IS? Nah, kembali kepada personal pronoun. Jika yang kita gunakan adalah he atau she atau it, maka harus ada penambahan. Sedangkan yang kita gunakan kali ini adalah I. Berarti tidak ada penambahan. Begitu juga terhadap you, begitu juga terhadap we, you, they. Oke? Nah, mari kita pilih. Mari kita buat kalimat yang lain. Oke. Kita pilih subjek she. She visit, it's going to be visits a new
town. Oke, kita hanya melakukan penambahan S karena visit tidak termasuk dari dua tipe yang sudah dijelaskan tadi. Oke, kalau gitu kita coba pakai he. He, kita pilih go, ya. He go, karena akhiran O kita harus tambahkan es. He goes to mall, for example. Okay, what do you think for affirmative? Okay, I think it's quite easy, so hope you understand. But you have to memorize some elements like the verbs, kata kerjanya, ya, baru subjeknya, personal pronoun apa yang dipakai. Okay, let's move. Negative. What about negative? Let's make a sentence. Okay, yes. Let's choose it. Yeah. Eat. Kita harus menggunakan does, ya. Kita akan pilih di antara do or does. Sedangkan subjek yang dipakai adalah it, maka berarti kita menggunakan does. Okay. It does plus not. It does not eat the fish. For example, that is a cat, for example, yeah. Eat the fish. Okay, the fish. Okay. It does not eat the fish. It does not eat the fish. Okay, for example. See, we use does because we are using personal pronoun it. Nah, bagaimana kalau kita pilih yang lain? Contoh, kita pilih kata they, subject they. They. Nah, berarti kita pakai adalah they. Nah, do. Okay. They do not, let's see, play. They do not play online games, for example. Okay, what do you think? It's quite easy. Nah, coba lihat di sini, sudah tidak ada lagi penambahan pada kata kerja pertama. Karena penambahan s or es, it's only in positive or affirmative sentence. In negative sentence, the verb one is going back to the verb one. It's the normal verb one. I mean, tetap menggunakan verb one, kata kerja yang basicnya, ya, tidak ada lagi s atau es. Okay. Next, interrogative. This is the last sentence. So, look at the formula. Ada perubahan. Kita buat perubahan posisi antara subject dengan auxiliary. Kalau awalnya pada sebentar. Oke. Awalnya pada kalimat negatif dan positif, subjek terlebih dahulu baru diikuti dengan do does, terlebih khusus untuk negatif, subjek terlebih dulu baru do dengan does. Tetapi untuk kalimat interrogatif kita akan ubah posisinya. Jadi, subjek kita taruh di posisi kedua setelah do or does. Mari kita pilih subjek yang dipakai dalam personal pronoun. Jadi, personal pronoun ini sangat menentukan. Coba kita perhatikan. Kita pilih kata you. Oke. Karena subjek you yang dipakai, maka kita menggunakan do. Do you walk, we choose walk. Do you walk on the grass, for example? Yeah. Do you walk on the grass? Okay. Or we can say, don't say grass. Do you walk on the road? Do you walk on the road? Okay. See the changing position here. Perubahan posisinya subject dengan auxiliary. Kita bisa lihat di sini. Jika kita pilih I, maka jadinya adalah do I. Kita pilih you, maka jadinya adalah do you. Jika kita pilih does, kita pilih he, maka jadinya does he. Kita pilih she, maka jadinya adalah does she, dan seterusnya. Okay. So, I hope you enjoy for my explanation today, and see you to the next video, and hope that you're going to make a short sentence about present simple, and I hope that this video will help you. Okay? See you into another topic. Goodbye, everyone.